Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Isa putra Maryam adalah salah satu nabi sekaligus rasul yang Allah titipkan kitab Injil, yang dimana beliau ini adalah nabi yang Allah cintai. Dan Nabi Isa juga Allah karuniakan mukjizat-mukjizat yang sangat banyak sekali teman-temanku sekalian. Di antaranya adalah bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itu salah satu mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan bahwasannya Nabi Isa pernah melintas di sebuah tempat lalu melihat seorang wanita yang menangis di atas kuburan. Ketika itu Nabi Isa bertanya kepada wanita tersebut. Lalu wanita itu menjawab bahwasannya ternyata anaknya itu sudah meninggal, yang dimana ketika anaknya meninggal inilah yang membuat hati seorang wanita tersebut terpukul. Lalu sang wanita tersebut berkata bahwasannya ia tidak akan pernah meninggalkan makam anaknya sebelum ia bisa melihat anaknya. Itu yang dikatakan oleh seorang wanita tersebut dengan hati yang sangat sedih. Lalu Nabi Isa berkata, "Maukah aku hidupkan kembali anakmu? Dan jika anakmu sudah hidup kembali, maukah engkau tidak menangisinya lagi atau tidak bersedih karenanya?" Lalu sang wanita itu berkata, "Ya." Lalu setelah itu Nabi Isa itu sholat 2 rakaat. Setelah Nabi Isa sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Nabi Isa berkata, "Hiduplah atas seizin Allah." Lalu pada seruan Nabi Isa yang pertama, kuburan tersebut bergoncang. Setelah kuburan tersebut bergoncang, maka Nabi Isa seru untuk kedua kalinya. Begitu diseru oleh Nabi Isa, mayat yang telah menjadi tulang belulang tersebut menyatu kembali. Setelah Nabi Isa seru yang ketiga, maka Allah berikan ruh kembali kepada jasad tersebut. Ketika jasad tersebut hidup, ternyata rambutnya sudah berubah menjadi putih. Lalu Nabi Isa berkata, "Kenapa engkau tidak segera menyaut seruanku?" Lalu sang mayat itu yang telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku kira hari ini sudah kiamat, ketentuan Allah sudah datang. Dan aku sangat takut dan inilah yang membuat rambut-rambutku berubah menjadi putih." Lalu sang anak itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, kenapa engkau bangkitkan kembali aku? Sungguh engkau telah mempersulit aku dengan cara membangkitkanku dan aku tidak mau merasakan sakaratul maut untuk yang kedua kalinya." Lalu sang anak memberikan pesan kepada ibunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan yang namanya kematian. Lalu sang mayat yang telah dihidupkan kembali atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meminta kepada Nabi Isa, "Mintalah kepada Allah untuk mempermudah kematianku untuk yang kedua kalinya." Lalu Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mayat tersebut kembali menjadi tanah. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya sakaratul maut itu sangat pedih sekali teman-temanku sekalian. Saking pedihnya sakaratul maut, orang yang sudah meninggal saja tidak mau kembali hidup lagi karena tidak mau merasakan sakaratul maut untuk yang kedua kalinya. Dan ada nasihat dari Nabi Isa yang dimana diriwayatkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, yang dimana Nabi Isa pernah berkata, "Tidaklah Nabi diutus kecuali hanya berbicara dengan seseorang sesuai dengan akalnya." Maksud perkataan Nabi Isa ini teman-temanku sekalian adalah hendaknya jika kita berbicara dengan seseorang, maka ada baiknya sesuai dengan akalnya dan sesuai dengan pemahamannya, yang dimana perkataan kita hendaknya mudah untuk dipahami oleh orang lain.
bukan merangkai kata-kata ya teman-temanku sekalian, yang dimana terkadang merangkai kata-kata sehingga orang lain itu sulit untuk paham apa yang kita jelaskan. Bukan juga ya kita itu ibaratnya itu baru belajar bahasa Inggris, tiba-tiba kita ngomong dengan orang yang mungkin saja belum pernah belajar bahasa Inggris. Jadi kita menjelaskan dengan bahasa Inggris dan dia tidak paham dengan apa yang kita katakan. Katanya Nabi Isa tidak seperti itu. Maka hendaknya berbicaralah dengan orang sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan akalnya, supaya perkataanmu mudah untuk dipahami. Bahkan katanya Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad dikatakan bahwasannya kalau ada orang yang terlalu sering merangkai kata-kata, khususnya ini untuk ulama, untuk ustadz yang dimana sering berdakwah, merangkai kata-kata yang indah, kata-kata motivasi yang bagus supaya jamaahnya itu mendengarkan menjadi semangat untuk melakukan ibadah, dan terlalu sering dengan terlalu dalam dengan hal-hal tersebut, itu adalah bagian dari sebuah riya, sebuah penyakit hati. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Makanya terkadang ada ulama, ada ustadz, ada filosof yang terkadang bahasanya tinggi sampai melambung, sehingga orang yang mendengarnya tuh tidak paham apa yang dikatakan oleh ulama ini, apa yang dikatakan oleh seorang filsuf ini. Sangat sulit untuk dipahami. Itu kan katanya Imam Ghazali adalah bagian sebuah keriaan supaya dianggap wah dia adalah seorang yang berilmu, dia adalah seorang yang pintar. Padahal tidak, padahal itu adalah bagian dari penyakit hati. Makanya Nabi Isa berpesan, berbicaralah dengan orang lain itu berdasarkan akalnya, berdasarkan pemahamannya, supaya orang lain itu bisa paham dengan baik apa yang engkau katakan. Mungkin kata-kata ini agak sedikit simpel dan mendalam ya teman-temanku sekalian. Mungkin bisa dipahami ya teman-temanku sekalian, semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Dan untuk teman-temanku yang mau ikut grup channel Kenyataan Hidup 22, grup berbagi pemikiran yang dimana di situ kami sering berbagi pemikiran, berbagi pendapat, berbagi PDF. Itu bisa dihubungi nomor yang sudah admin kasih di deskripsi channel ini. Jadi di nomor tersebut bisa dihubungi jika ingin bergabung dalam grup channel Kenyataan Hidup 22. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.